Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek I1 kami yang berjudul Sistem Informasi Cuti Karyawan berbasis web. Studi kasus pada PT Sanahashi Manufacturing Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, Intan Amalia, Azza, Dewi, Sherin, dan Pak Ujang. Di era kemajuan teknologi saat ini menuntut peran penting teknologi informasi dalam kehidupan sosial dan bisnis. Nah, kualitas sistem informasi ini menunjang efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, di PT Sanahashi ini tantangannya itu dalam pengelolaan cuti karyawannya itu masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Nah, maka dari itu diperlukanlah sistem informasi berbasis web untuk memudahkan dalam pengajuan dan pengelolaan cuti karyawannya. Dan di proyek ini kami menggunakan model rasional unified process untuk implementasi sistemnya. Jadi apa sih metode RUP itu? Jadi rational unified process adalah sebuah kerangka kerja proses yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi RUP itu memiliki alur kerja dua bagian, yaitu alur kerja utama yang merupakan bagian integral dari sistem development proses SDLC. Nah, alur kerja dari proses rational unified process rational unified ini ada 6, yaitu yang pertama business modeling, yang kedua requirements, yang ketiga analisis dan design, yang keempat implementasi, yang kelima testing atau pengujian, yang keenam deployment. Sejarah dari PT Sanahashi Manufacturing Indonesia, yaitu PT ini didirikan di Indonesia pada tahun 2012. Nah, PT ini merupakan penanaman modal asing dari Jepang yang memproduksi baut kendaraan roda 4 dan merupakan supplier baut untuk Nissan Motor Group. Dan di sebelah adalah struktur organisasi dari PT Sanahashi Manufacturing Indonesia. Okay, next. Jadi proses pengajuan izin di PT ini masih dilakukan secara manual. Jadi karyawan harus mengisi formulir izin cuti menggunakan kertas. Setelah itu formulir harus diserahkan kepada atasan langsung atau departemen yang bertanggung jawab. Kemudian staf atau HR perlu memproses permohonan tersebut secara manual juga. Oke, next. Ini use case dari use case diagram. Jadi use case diagramnya ini ada 3 aktor, yaitu yang pertama karyawan, HRD, dan supervisor. Dengan memiliki 10 use case, yang mana ketiga aktor ini memiliki use case regis. Sebelum memasuki sistem ini harus melakukan registrasi dulu. Registrasi, kemudian login. Jadi dari karyawan registrasi, selanjutnya login, selanjutnya mengajukan cuti di use case kelola pengajuan. Selanjutnya karyawan bisa melihat pemberitahuan status, apakah statusnya itu sudah disetujui atau ditolak. Dan kemudian karyawan bisa melihat riwayat cutinya. Dan dari SPV juga mulai dari registrasi, login, selanjutnya mengelola persetujuan atau penolakan. Dari HRD juga melakukan registrasi, login, terus bisa mengelola data karyawan, mengelola departemen, dan mengelola data cuti. Oke, next. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelasnya itu terdiri dari 1 registrasi untuk mempresentasikan pengguna masuk dalam sistem seperti karyawan, HRD, dan supervisor. Kedua, login. Login itu untuk mempresentasikan pengguna masuk dalam sistem. Ketiga, ada kelola pengajuan cuti untuk mengelola proses pengajuan cuti oleh karyawan.
Keempat, kelola persetujuan atau penolakan cuti untuk mengelola proses persetujuan cuti oleh karyawan. Kelima, melihat riwayat cuti. Untuk melihat riwayat cuti karyawan. Keenam, pemberitahuan status. Pemberitahuan atau notifikasi dari sistem guna mengetahui pengajuan cuti disetujui atau tidak. 7. Kelola data cuti. Mengelola data cuti yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam perusahaan. 8. Kelola data karyawan. Mengelola data karyawan yang ada di perusahaan oleh HRD. 9. Kelola departemen. Untuk mempresentasikan informasi tentang departemen dalam perusahaan. Dan terakhir, 10. Database. Itu kelas untuk menyimpan informasi yang diberikan oleh user kepada sistem. Selanjutnya ada model domain class diagram. Pertama itu ada registrasi login, yaitu hubungannya satu ke satu. Satu melakukan registrasi, akan ada satu entitas login yang terkait yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Lalu ada registrasi ke database, yaitu satu ke satu atau satu entitas registrasi terkait dengan satu database. Kedua, login ke halaman utama, satu ke banyak. Itu satu user yang melakukan login dapat mengakses halaman utama. Lalu login ke database, satu ke satu. Satu entitas login terkait dengan satu database. Ketiga, halaman utama ke karyawan, satu ke banyak. Satu entitas halaman cuti dapat diakses oleh semua karyawan. Keempat, karyawan ke departemen. Satu ke satu. Satu entitas karyawan dapat mengakses departemen. Karyawan ke database. Satu ke satu. Satu entitas karyawan terkait dengan satu database. Kelima, departemen ke pengajuan cuti. Itu hubungannya satu ke satu. Satu entitas departemen dapat mengakses pengajuan cuti. Lalu departemen ke database. Satu ke satu. Satu entitas departemen terkait dengan satu database. Pengajuan cuti ke persetujuan cuti itu satu ke satu juga. Pengajuan cuti ke database juga itu sama, satu ke satu. Lalu nanti terkait dengan satu database. Ketujuh, persetujuan cuti ke melihat riwayat cuti itu hubungannya satu ke satu. Lalu persetujuan cuti ke database juga hubungannya satu ke satu dan terkait dengan satu database. Kedelapan, melihat riwayat cuti ke pemberitahuan status itu satu ke satu. Lalu pemberitahuan status ke cuti itu juga satu ke satu yang dapat melihat data cuti yang diterima. Dan terakhir, data cuti ke database itu satu ke satu. Satu entitas data cuti terkait dengan satu database. Lalu ada sekuen diagram. Sekuen diagram kelola pengajuan cuti. Di sini ada antaranya karyawan, ada 3 kelas, yaitu ada halaman beranda, kelola pengajuan cuti, dan database. Karyawan di sini menampilkan sampai ke halaman beranda, lalu insert data ke kelola pengajuan cuti, lalu mengoneksi ke database. Selanjutnya, database menyimpan dan menghasilkan berhasil dibuat. Setelah itu, bisa menghapus data. Jika data dihapus, lalu koneksi ke database dan pengajuan dibatalkan. Selanjutnya ada activity diagram, ada karyawan dan sistem. Karyawan akan memulai untuk mengakses halaman utama, lalu sistem akan menampilkan menu, lalu karyawan akan mengakses menu ajukan cuti. Sistem akan menampilkan form pengajuan cuti, lalu karyawan harus mengisi form pengajuan cuti, dan setelah mengisi pengajuan cuti, harus menekan tombol kirim, dan sistem akan memasukkan data pengajuan cuti tersebut ke dalam database. Lanjut, di sini ada desain tabel. Untuk tabelnya adalah pengajuan cuti, DBMS yang digunakan yaitu MySQL, nama basis datanya itu DB cuti karyawan, nama tabelnya pengajuan cuti, kunci primernya ID pengajuan, indeks sekundernya nama, metode pengurutan datanya itu ascending, tipe tabelnya itu master. Yang pertama di sini ada nama filenya yaitu ID pengajuan, tipenya varchar, ukurannya 10, dan deskripsinya itu primary key. Yang kedua ada nick, tipenya varchar, ukurannya 15. Yang ketiga nama, tipenya teks, ukurannya 30. Yang keempat departemen, tipenya varchar, ukurannya 10. Yang kelima tanggal mulai, tipenya D. Yang keenam tanggal selesai, tipenya D. Yang ketujuh jenis cuti, tipenya teks, ukurannya 15.
Dan yang ke-8 yaitu alasan, tipenya teks, ukurannya 30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain proses. Desain proses adalah rancangan berjalannya sistem yang telah dibuat. Itu yang pertama mulai pengguna antara karyawan, supervisor, atau HRD bisa mengakses halaman web cuti PT Sanaha Manufacturing Indonesia. Kemudian melakukan registrasi dengan mengisi form registrasi jika belum memiliki akun, lalu diproses. Jika data yang dimasukkan benar, maka data tersimpan ke database. Jika salah, maka harus mengulangi mengisi form registrasi dengan benar. Jika sudah memiliki akun, atau setelah melakukan registrasi, dilanjutkan ke proses login, yaitu proses memasukkan data pengguna, lalu dicek apakah datanya valid atau tidak. Jika valid, maka akan menampilkan halaman utama. Jika gagal, maka harus mengulangi proses login. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna akan ditampilkan menu. Di antaranya salah satunya, jika ingin mengajukan cuti, pengguna atau karyawan bisa memilih menu pengajuan cuti. Lalu, setelah form pengajuan cuti tampil, karyawan bisa mengisi form pengajuan cuti. Kemudian mengirim. Jika form atau field yang diisi secara lengkap, maka akan dicek. Jika lengkap, maka data akan disimpan. Jika tidak lengkap atau ada kesalahan, maka akan terdapat pemberitahuan dan karyawan harus mengisi form kembali. Selanjutnya, jika data berhasil disimpan, maka akan masuk ke database. Jika gagal, maka pengajuan gagal disimpan. Selanjutnya, setelah mengajukan cuti, pengajuan tersebut akan masuk ke pihak atasan atau supervisor dan HRD. Supervisor menerima pemberitahuan cuti dari karyawan, lalu supervisor akan mengecek, lalu menyetujui atau menolak form tersebut. Setelah dikelola, data akan disimpan di database. Selanjutnya, setelah disetujui, HRD atau admin dapat memperbaharui status permohonan cuti yang telah diajukan oleh karyawan tersebut. Lalu HRD atau admin melalui sistem akan mengirimkan notifikasi kepada karyawan terkait pengajuan cuti tersebut. Setelah proses selesai, karyawan akan menerima pemberitahuan cutinya disetujui atau tidak, dan bisa melihat riwayat cuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain antarmuka. Di sini terdapat desain antarmuka halaman daftar dan halaman login. Selanjutnya, desain halaman utama atau dashboard dari sisi admin, yaitu memiliki beberapa menu, di antaranya ada halaman, data karyawan, data departemen, pengajuan cuti, data cuti, bisa melakukan logout, dan akun, serta pemberitahuan. Utama tampilannya seperti ini. Lalu dilanjutkan ke data karyawan, halamannya seperti ini. Ada tabel berisi data karyawan, bisa melakukan edit dan hapus, dan bisa menambah data karyawan. Selanjutnya, desain antarmuka, form pengajuan cuti karyawan, dan kelola persetujuan dan penolakan. Ini merupakan interface dari sisi karyawan, terdapat menu beranda ajukan cuti. Lalu begini tampilan form pengajuan cutinya, ada beberapa field yang harus diisi oleh karyawan, dan ada desain persetujuan atau penolakan cuti, itu mengelola pengajuan antara disetujui atau ditolak. Kesimpulan dari laporan penelitian kami dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi cuti karyawan berbasis web ini, proses pengajuan cuti menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga karyawan dapat mengajukan cuti secara online dan dapat dilakukan di mana saja melalui perangkat mereka. Implementasi sistem ini meningkatkan keakuratan dan keamanan data cuti karyawan, mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada proses manual, dan dapat memberikan penghematan biaya dan waktu operasional. Kemudian ada saran untuk laporan penelitian kami, yaitu demi membangun karya pada proyek akhir ini, maka saran yang dapat diberikan pada program aplikasi ini adalah sistem informasi cuti berbasis web ini dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem
penggajian dan manajemen kinerja, serta memungkinkan konfigurasi lebih lanjut melalui antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Lalu ada daftar pustaka, merupakan sumber yang kami pakai dalam laporan penelitian. Selanjutnya saya akan mendemokan program dari kelompok kami yang sudah diupload ke dalam hosting. Untuk melakukan registrasi, pengguna bisa mengisi bagian nick, email, kata sandinya misalnya Dewi 123. Saya akan masuk sebagai admin, lalu klik daftar. Jika ada akun berhasil dibuat, akan muncul alert seperti ini, akun berhasil dibuat, lalu kita bisa klik OK, dan kembali ke halaman login untuk masuk, 12321, nick yang sudah kita masukkan di halaman registrasi atau daftar tadi, lalu memasukkan kata sandi, yaitu Dewi 123. Kita klik login, nah seperti inilah halaman dashboard atau halaman utama dari program kami. Halaman utama seperti ini. Lalu ada menu data karyawan, data departemen, data pengajuan cuti, dan cuti karyawan. Halaman daftar karyawan tampilannya seperti ini. Ada nick, nama, departemen. Ada aksi yang bisa dilakukan yaitu view untuk melihat data secara lengkap dari karyawan. Lalu di sini ada edit, yaitu untuk mengedit data karyawan. Misalnya saya mengubah departemen menjadi accounting, tanggal masuk misalnya tanggal 1, simpan. Nah, setelah diubah, nah bagian Ayuningsih ini dia departemennya sudah berubah dari produksi menjadi accounting. Lalu tanggal masuknya di sini juga tanggal 1. Lalu menu delete, misalkan saya akan menghapus salah satu data di sini. Misalkan saya akan menghapus data yang terakhir, itu delete, akan muncul alert seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ada data departemen. Data departemen tampilannya seperti ini, bisa untuk menambah data. Di sini ada list departemen dan jumlah karyawannya. Dan lalu kita bisa melihat view atau secara jelas departemen tersebut. Lalu kita bisa mengedit juga. Misalkan kita jumlah karyawannya menjadi 10, simpan. Nah, karyawannya sudah berubah, jumlahnya menjadi 10. Kita bisa lihat juga di sini, jumlahnya sudah 10. Lalu kita delete. Misalkan salah satu data ini kita delete, misalkan accounting kita delete, akan muncul alert seperti ini. Kita klik OK, maka data akan terhapus. Selanjutnya, form persetujuan cuti. Di sini ada ide persetujuan, kita isi namanya Andi, departemen misalkan accounting, divisi accounting, jabatan misalnya sebagai leader, tanggal mulai, lalu tanggal selesai. Misalkan cutinya cuti khusus, 1 cuti kita setujui. Catatannya misalnya kita beri catatan. Nah, jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti tadi. Oke, lalu kita kembali ke sini. Kemudian data yang sudah di-input, yang sudah disetujui akan masuk ke data cuti. Nama Andi, di Departemen Accounting, Divisi, dan seterusnya. Lalu bisa melakukan logout, kita oke. Nah, selanjutnya saya akan login sebagai karyawan. Misalnya saya sudah mendaftarkan sebelumnya 1212, kata sandinya Intan 123. Lalu kita login. Selanjutnya setelah melakukan login sebagai karyawan, saya akan masuk ke dalam halaman karyawan. Tampilannya seperti ini, ada halaman ajukan cuti untuk mengajukan cuti karyawan, dan riwayat cuti, yaitu cuti yang sudah dilakukan. Halaman utama seperti ini tampilannya, ajukan cuti. Misalnya kita ingin mengajukan cuti, ID-nya misalkan 1234, nick-nya 12221, lalu klik kirim. Nah, setelah berhasil akan muncul alert pengajuan cuti berhasil dikirim, klik OK. Nah, kembali ke form jika ingin mengajukan cuti selanjutnya. Lalu di sini ada riwayat cuti, yaitu data cuti yang sudah diajukan sebelumnya. Lalu pengguna juga bisa melihat profil atau akun seperti ini. Di sini ada profil pengguna, ada nama, nick, dan email. Lalu karyawan juga bisa melakukan logout dari akunnya, kita klik OK. Nah, maka akan kembali ke halaman login. Selanjutnya saya akan menampilkan kode programnya. Di sini ada controller.
berisi departemen, karyawan, dan pengajuan cuti. Di sini ada kelas untuk departemen berisi kelas departemen, ada function atau metode, kemudian ada controller untuk karyawan, ada kelas karyawan, ada functionnya juga, ada untuk menampilkan, melihat detail, create atau membuat, dan edit, serta delete. Pengajuan cuti juga ada kelas pengajuan cuti, memiliki function. Selanjutnya ada image, di sini ada daftar gambar yang kami gunakan. Di sini ada database, yaitu kelas database untuk mengkoneksikan ke database. Selanjutnya di sini ada departemen model, kelas departemen model, memiliki function. Selanjutnya di sini ada karyawan model untuk mengelola data karyawan, ada kelas karyawan model, memiliki function dan query untuk insert atau menambah data, update, dan delete. Selanjutnya ada pengajuan model, itu untuk mengajukan cuti. Di sini ada kelas pengajuan cuti. Selanjutnya ada data cuti, ada detail dan input. Detail itu untuk melihat data detailnya dari suatu data, input untuk menambah dan mengeditnya. Di sini listnya untuk menampilkan daftar dari nama departemen atau daftar karyawan atau daftar pengajuan dan daftar persetujuan cuti. Lalu ada indeks login, yaitu halaman untuk login, notifikasi, profil, registrasi, dan riwayat. Mungkin sekian penjelasan mengenai program. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.